Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Matematika Pak Anton. Baik, pada video kali ini kita akan melanjutkan membahas soal prediksi soal ujian sekolah tahun 2020 untuk mata pelajaran matematika peminatan, dan ini adalah video bagian yang keempat. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa untuk mengklik subscribe dengan loncengnya agar channel ini terus berkembang lebih baik lagi, dan jika ada pertanyaan, koreksi silahkan isi kolom komen. Baik, soal nomor 16, diketahui fungsi fx sama dengan 2 sin x kurang 3 cos x untuk x dari 0 sampai pi per 3, dan a tambah tan x untuk nilai pi per 3 sampai pi. Tentukan nilai a agar limit itu ada di x sama dengan pi per 3. Oke, yang perlu kita ingat adalah ya, syarat limit ada ya, yaitu limit kiri itu sama dengan limit kanan, begitu. Maksudnya kiri dan kanan itu bagaimana? Maksudnya adalah misalnya kita punya x sama dengan a, berarti kalau ini kan limit kiri dari kiri, maksudnya dari kiri, berarti ini kiri, nih ini dari kiri, gitu. Berarti amin itu dari kiri artinya, atau dari kanan begini. Kalau dari kanan ini ke sini berarti a plus, gitu. Itu maksudnya. Jadi yang dari sini mana yang kiri yang kanan, berarti kalau dia besar, nah ini dia. Yang ini kan berarti ini kan dari kanan ini. Ini dari kanan, ini yang kecil ini dari kiri. Artinya apa? Limit x menuju pi per 3 dari kiri, ya dari kiri berarti 2x 2 sin 2x kurang 3 cos x itu akan sama dengan limit dari kanannya pi per 3 plus, nah sini kata kuncinya ada ini ya, nah, ini pi per 3 ini aja ya, a ditambah tan x, gitu. Sehingga kita ganti x nya dengan pi per 3, berarti ini 2 sin 2 dikali pi per 3 dikurang 3 cos pi per 3 sama dengan a ditambah tan pi per 3, gitu. Ingat, nilai pi per 3 itu adalah 60 derajat, berarti ini sama dengan 2 sin ini 120 derajat dikurang 3 cos 60 derajat sama dengan a ditambah tangen 60 derajat. Maka kita dapat ini 2, ini kan sama dengan sin 60 ya, kurang 3 cos 60 adalah setengah sama dengan a ditambah tan 60 adalah akar 3, begitu. Sehingga kita dapat ini 2 sin 60 adalah setengah akar 3 dikurang 3 per 2 sama dengan a ditambah akar 3. Nah di sini 2 nya sama, berarti ini sama akar 3, ini akar 3, ini punya akar 3, jadi habis. Maka kita dapat a nya adalah min 3 per 2, begitu. Nah dari sini nampak jelas jawabannya adalah C. Jadi syarat agar limit itu ada adalah limit kirinya harus sama dengan limit kanannya, begitu. Soal nomor 17, diketahui vektor A 3i tambah 2j tambah k, B min i tambah 4j tambah 5k, dan C i kurang j tambah 4k. Tentukan vektor yang mewakili 2a kurang 3b tambah c. Jadi ini cukup sederhana cara menjawabnya. Kita buat dalam bentuk matrik kolom. Berarti ini kan 2a dikurang 3b ditambah c, berarti tulis 2. Jadi kita buat komponen dari a ini dalam bentuk matrik kolom. Berarti kita buat seperti ini. Berarti ini 3 2 1, berarti kan 3i 3, 2j 2, k itu kan 1k. Ini gini ya, dikurang 3, kita punya b, berarti kan min 1 nih, min 1 4 5 ditambah C
tambah C, berarti ini kan 1 min 1 4, 1 min 1 4 begitu. Nah, seperti konsep matrik, kita kalikan semuanya. Kalau ini kali 2 semua, maka kita dapat ini 6 4 2 kurang, ini kita kali 3 semua, berarti min 3 12 15 tambah 1 min 1 4 begitu. Maka kita peroleh apa? Kita akan jumlahkan seletak, berarti kan 6 kurang min 3 9 tambah 1 10, ini 10. 4 kurang 12 min 8, min 8 kurang 1 min 9 gitu. 2 kurang 15 min 13, min 13 tambah 4 ya, berarti dapat min 9 begitu. Maka kita dapat dalam IJK nya adalah 10I dikurang 9J dikurang 9K begitu. Jadi nampak jawabannya adalah B. Jadi cukup kita rubah dalam bentuk masing-masing vektornya dalam bentuk matrik kolom, kita jumlahkan seletak, begitu caranya. Soal nomor 18, diketahui dua lingkaran dengan masing-masing persamaan adalah E kuadrat tambah Y kuadrat tambah 6X tambah 8 sama dengan 0, dan E kuadrat tambah Y kuadrat kurang 4X kurang 2Y tambah 1 sama dengan 0. Maka kedudukan kedua lingkaran tersebut adalah, berbicara tentang kedudukan lingkaran, yang perlu kita tentukan adalah pusat lingkaran dan jari-jari lingkaran. Nah, kita anggap ini lingkaran 1 ya, ini lingkaran 2 gitu. Untuk lingkaran 1 berarti ini kan A nya 6, B nya 0, C nya 8 ya. Berarti pada lingkaran 1 ya, di pusatnya kan min setengah A, min setengah B. Berarti pusatnya adalah setengah dari min 3, 0 gitu. Dimana jari-jarinya, konsep jari-jari itu kan jari-jari 1 itu sama dengan akar dari ya min setengah A kuadrat tambah min setengah B kuadrat kurang C. Berarti kita peroleh akar dari min 3 kuadrat ditambah 0 kuadrat ya dikurang 8 gitu. Maka kita dapat jari-jari satunya adalah ini 9 kurang 8, yaitu akar 1 begitu. Kemudian untuk lingkaran yang kedua ya, yang kedua kita dapat A nya adalah min 4, B nya adalah min 2, dimana C nya adalah 1. Dengan pusatnya berarti kan min setengah A, min setengah dari min 4 adalah 2, min setengah dari min 2 adalah 1 begitu. Sehingga jari-jari yang keduanya kita dapat konsepnya adalah 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ya dikurang 1 kuadrat begitu. Maka kita peroleh yaitu akar 4. Kan ini 4 tambah 1 5 kurang 1 4, di jari-jarinya adalah 2 begitu. Nah, kemudian kita banding pusat jarak P1 P2, kita lihat jaraknya ya. Berarti akar dari, kita cari jaraknya, yaitu X1 kurang X2 kuadrat tambah Y1 kurang Y2 kuadrat gitu. Berarti ini jaraknya adalah berarti X1 nya 2 min 3, berarti min 3 kurang 2 kuadrat ditambah Y1 kita 0 kurang 1 kuadrat gitu. Berarti kita dapat ini min 5 kuadrat 26, berarti ini 25 ditambah 1 yaitu akar 26 begitu. Artinya ternyata kalau kita tambah R1 ditambah R2 itu sama dengan R1 kita 1 tambah 2 sama dengan 3, sedangkan P1 P2 jaraknya adalah akar 26. Dari sini P1 jarak antar pusatnya lebih besar dari jumlah jari-jarinya begitu. Artinya apa? Lingkaran itu adalah saling
lepas ya. Jadi jelas jawabannya adalah E. Kalau sama bagaimana? Kalau sama, misalnya kalau sama ya, kalau sama dia ya, berarti sama juga, maka dia adalah bersinggungan. Nah, kalau yang berhimpit bagaimana? Kalau berhimpit dia memiliki pusat yang sama, berarti dia berhimpit di sana. Oke. Soal nomor 19, himpunan penyelesaian dari persamaan sin 3x tambah 30 sama dengan setengah akar 2 untuk interval ini. Oke, kita lihat ya. Cukup sederhana caranya ya. Sin 3x tambah 30 itu sama dengan setengah akar 2. Nah, sin berapa yang setengah akar 2 mulainya, yaitu sin 3x tambah 30 itu sama dengan sin 45 derajat gitu. Artinya kalau untuk konsep sinus 3x tambah 30 itu sama dengan 45 ditambah K 360 derajat, atau ya 3x tambah 30 itu akan sama dengan, selain 45 setengah akar 2 itu nilainya 135 tambah K 360 derajat. Yang pertama kita bagi 3 ya. Kalau kita bagi 3, yang pertama dapat X tambah 10 itu sama dengan, kita bagi 3 semua, berarti ini 15 tambah K 120. Artinya apa? X sama dengan 15 kurang 10 dapat 5 tambah K 120 derajat gitu. Nah, karena X kita antara 0 dan 180 derajat, kita mulai K-nya adalah 1, K-nya 0. Kalau K-nya 0, maka kita dapat X-nya adalah 5 derajat. Kalau K-nya 1, maka kita dapat X-nya adalah 100. 5 ditambah 120 berarti 125 derajat. Kalau K-nya 2, berarti X sama dengan, berarti 5 ini kali 2 240, 245 derajat. Nah, ini tidak memenuhi, berarti kita terhenti sampai sini. Oke. Atau ini kita bagi 3, berarti kita bagi 3 dapat X tambah 10 itu akan sama dengan 45 tambah K 120 derajat. Berarti X sama dengan 45 kurang 10 dapat 35 tambah K 120 derajat. Nah, sama seperti tadi, kalau K-nya 0, maka X-nya kita dapat 35 derajat. Kalau K-nya 1, Kx sama dengan 35 ditambah 120 dapat 155 derajat. Kalau K-nya 2, maka kita dapat 35 tambah 240, yaitu 275 derajat. Berarti ini tidak memenuhi. Berarti yang memenuhi adalah 1, 2, 3, 4. Berarti himpunan penyelesaiannya yaitu 5, 35, 125 dan 155 derajat. Dari sini jelas jawabannya adalah D. Jadi yang perlu kita ingat adalah batasnya. Kita batasnya kan sampai 180. Jadi yang bagian 245 dan 275 tidak memenuhi syarat untuk batasnya. Dan perlu kita ingat kalau sin ya yang positif itu kan J setengah akar 2 berarti 45 dengan 135. Begitu caranya. Soal nomor 20, diketahui segitiga ABC siku-siku di B jika sin A kali sin C sama dengan 1/10 dan sin A kurang C adalah 2/5 X, tentukan nilai X. Oke. Kalau dia siku-siku di B ya, berarti kan sudut B kan 90 derajat. Berarti ya. Artinya sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C, karena dia segitiga kan 180 derajat. Berarti sudut A ditambah sudut C adalah 90 derajat. Gitu. Karena kita punya sin A kali sin C ada 1/10, berarti kita pandang ke sana. Sin A dikali sin C itu sama dengan min setengah. Jadi pakai min ya. Itu cos jumlah, berarti sin A cos A tambah C kurang cos selisih
begitu ya. Berarti ini kita dapat 1/10 sama dengan min setengah. Cos A tambah C kan 90, berarti cos 90 gitu ya, dikurang cos A kurang C begitu. Cos 90 adalah 0, berarti ini kalau boleh kita coret ya, dapat 5, berarti min 1/5 sama dengan min ini kita pindah dengan 1, berarti ini 0 kurang cos A kurang C, berarti min 1/5 sama dengan ya min cos A kurang C begitu. Tim ini kita coret, berarti cos A kurang C adalah 1/5 ya. Cos A kurang C sama dengan 1/5, kita buat segitiga siku-siku gitu ya. Jadi ini berarti kan ini kan kosami ya, misalnya A kurang C di sini ya, di sampingnya adalah 1, miringnya adalah 5, berarti depannya kita dapat akar dari 25 kurang 1 yaitu akar 24 ya, atau boleh kita tulis ini adalah 2 akar 6 gitu. Berarti sin A kurang C berarti kan si demi ya, berarti ini sin A kurang C itu sama dengan 2 akar 6/5 gitu. Nah, di sini kita juga punya sin A kurang C adalah 2/5 X ya, berarti ini 2/5 X sama dengan 2/5 akar 6, berarti ini coret, berarti X kita peroleh adalah akar 6 begitu. Sepertinya tidak ada absennya, berarti yang jawabannya benar adalah kita anggap F, yaitu akar 6 begitu. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk menghadapi USBN Matematika Peminatan tahun 2020. Dan sekali lagi jangan lupa untuk mengklik subscribe dengan loncengnya agar channel ini terus berkembang lebih baik lagi. Dan jika ada pertanyaan, koreksi, silahkan isi kolom komen. Tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.